Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di UP Class kali ini ya. Kali ini kita akan coba untuk membahas ini ya, perihal tentang korelasi penentuan parameter tanah ya, yaitu parameter total dan parameter efektif gitu kan. Ada beberapa kemarin yang komen, ini bagaimana cara menentukan parameter parameter efektif gitu kan, misalnya dari Andreas Strength kemudian ke atau kohesi get CU ke C efektif itu bagaimana gitu, itu sumbernya dari mana gitu. Nah, ini memang satu hal yang sangat penting gitu ya teman-teman ya, untuk perihal parameter ini kita harus tahu juga nanti kalau misal kita mau running gitu, misal antara kasus timbunan sama kasus galian, sebenarnya itu kita harus pakai yang kritikal tuh sebenarnya pakai parameter yang mana gitu. Misalnya kayak galian gitu. Galian itu sebenarnya yang kritikal itu di short term atau long termnya gitu. Begitu juga dengan timbunan. Timbunan itu nanti yang kritikal itu di posisi yang short term atau long termnya gitu. Nah, kalau misal short term kita pakai parameter apa? Dan kalau misalnya kita tahu kalau misalnya kritikalnya itu di long term itu kita pakai parameter apa? Nah, di sini akan kita bahas ya teman-teman ya. Kita coba untuk bahas, mudah-mudahan ini bisa membantu ya. Kemudian nanti kalau teman-teman ada yang mungkin saya ada yang salah menyampaikan gitu kan, mungkin bisa jadi bahan diskusi di sini ya. Kita diskusikan bersama, tolong dibenarkan gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita lihat ya, kita lihat ya di sini ya. Di sini ada dua kasus nih. Ada dua kasus. Yang sebelah kiri adalah kasus untuk timbunan, yang sebelah kanan adalah kasus untuk galian gitu ya. Kita lihat di sini. Di sini ada dari beberapa sumber ya. Kalau di sini kita lihat tuh sumbernya dari Bejerman ya. Bejerum 1960 ya, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat yang sebelah kiri dulu ya, yang ini. Di sini kita lihat bahwa di sini adalah kasus timbunan. Nah, kasus timbunan ya. Nah, ini kita timbun dulu. Kita timbun, kemudian setelah kita timbun, nah ini adalah tinggi timbunan ini. Kemudian di sini timbunannya akan ya naiklah bertahap lah. Itu baik itu bertahap ataupun sekaligus gitu ya. Nah, ketika dia ditimbun, di sini akan terjadi kenaikan excess pore water pressure ya teman-teman ya. Di sini pada gambar yang C ini ya, akan terjadi kenaikan excess pore water pressure gitu. C. Di sini kita lihat ya, ketika dia ditimbun, ketika selesai timbunan, excess pore water pressure akan naik. Kemudian kan timbunannya nggak ditambahin lagi, otomatis dia akan excess pore water pressure akibat timbunan tersebut akan terdisipasi secara pelan-pelan. Nah, ini proses konsolidasi namanya ya. Hingga lama-lama akan ketemu ke posisi yang saat dia itu sebelum ditimbun atau tersisa menjadi unol. Excess pore water pressure-nya akan hilang. Seperti itu. Nah, dengan demikian, kalau misalnya kita lihat ya, shear strength untuk yang ini, posisi ini, ketika ditimbun itu shear strength-nya tetap, gitu kan. Namun, setelah dia ditimbun, terjadi konsolidasi, maka dia akan terjadi kenaikan lagi nih, kenaikan shear strength. Berapakah besar kenaikan shear strength itu? Kalau berdasarkan rumus Masry itu adalah 0,22 dikali dikali delta sigma vertikal efektif ya, atau tinggi timbunan. Tinggi timbunan dikalikan gamanya berapa itu kira-kira? Ya. Jadi sekitar 0,22 dikali sigma vertikal efektif. Itulah besar penambahan nilai CU akibat konsolidasi ya. Asumsinya yaitu itu konsolidasi 100% ya. Jadi kalau misalnya konsolidasi nanti itu 90%, berarti ya kalikan 0,9 lagi. Jadi peningkatannya kira-kira segitu. Jadi kalau misalnya sudah terjadi konsolidasi, maka shear strength-nya itu yaitu CU1 atau CU awal tadi ditambah dengan 0,22 kali delta sigma vertikal kali 0,9. Kalau asumsinya eh, derajat konsolidasi yang tercapai adalah 90%. Nah, di sini yang kemudian gambar yang bawah ini, yang C ini grafik ini menunjukkan bahwa ketika dia ditimbun, dia itu safety faktornya akan turun. Akan terjadi penurunan safety faktor. Nah, ini artinya adalah ini kritikalnya adalah di posisi short term atau di saat itu juga ya. Jadi timbunan ketika ditimbun, kalau untuk kasus timbunan ketika ditimbun, jadi hal yang paling kritikal atau safety factor yang paling kecil itu biasanya pas posisi itu. Pas posisi setelah selesai timbunan finalnya itu. Gitu.
turun di sini ya. Nah, kalau kita tarik garis lurus seperti ini. Kemudian nanti dengan bertambahnya waktu, water pressure yang terdisipasi, maka safety factor akan naik secara berlahan. Seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi, kalau misalnya kita ketemu case untuk timbunan, itu kita menggunakan parameter total. Parameter total ya, parameter total gitu. Sebagai untuk menentukan nilai safety faktornya. Jadi kritikalnya ada di posisi itu ya. Jadi begitu. Jadi kita timbun, ya udah. Nanti untuk long termnya harusnya makin lama makin kuat dia timbunannya. Kira-kira begitu ya secara gampangnya. Kemudian untuk case yang kedua yang sebelah kanan, critical time for excavation atau untuk posisi galian. Nah, di sini kita lihat di yang gambar A ini adalah yaitu ada galian yang sebelah kiri ini ya. Sebelah kiri ini digali. Oke, setelah digali. Nah, setelah digali maka di sini akar shear strength-nya akan naik. Jadi seolah-olah tuh kalau misalnya sini digali, otomatis kan di sini cenderung akan ada driving force-nya ya. Makanya di sini ada shear stress-nya naik. Bukan shear strength, shear stress. Oke, shear stress-nya naik. Jadi seolah-olah dia tuh ingin dorong gitu ke situ kan karena di sini ada beban yang hilang. Jadi dia seolah-olah akan terdorong gitu. Maka terjadi peningkatan stres gitu. Nah, kemudian di bawahnya tuh adalah excess pore water pressure. Kebalikan dari timbunan, kalau misalnya posisi galian ini, kalau posisi posisi galian, maka dia ketika digali terjadi negatif excess pore water pressure. Jadi istilahnya tuh kalau misalnya kayak spon yang biasa yang teman-teman di spon ya, spon pencuci piring itu teman-teman genggam gitu kan, itu kan mengkeret ya. Kemudian bebannya dihilangkan, digali kan artinya bebannya hilang, kemudian dilepas. Otomatis dia spon itu akan mengembang. Nah, dalam proses pengembangan itu, maka yang awalnya ini tadi selesai dipotong di sini, kemudian untuk kedepannya, untuk besok-besoknya lagi itu, dia akan kembali ke posisi for water pressure normal. Sehingga di sini agak ada dia menghisap air lah ibaratnya kayak gitu. Jadi di situ. Jadi di sini ada menghisap air. Jadi dia ketika dia digali akan negatif pore pressure, kemudian berjalannya waktu dia akan mengembalikan ke posisi awal. Gitu. Nah, akibatnya adalah ketika dia dipotong, digali di sini truk gitu kan, karena dia ada menambah pore pressure bertambah gitu kan dari negatif menjadi positif, maka dia akan mengurangi shear strength-nya. Maka shear strength-nya akan turun seperti ini. Ya kan? Dengan berjalannya waktu atau long term-nya dia itu akan turun. Kenapa turun? Karena begini. Karena kan kalau misalnya di tanah itu kan sebenarnya ada beberapa ya fase ya. Ada butiran, ada udara, ada air atau water gitu kan. Nah, anggap aja udaranya kita tidak ada. Anggapnya misalnya tanah itu padat gitu kan, nggak ada udaranya. Yang ada adalah air dan eh, butiran-butiran tanah gitu kan. Nah, ketika dia dipotong atau kehilangan beban, maka dia itu tanah itu akan expand, cenderung untuk mengembang atau ngulet. Nah, bahasa ininya tuh ngulet tuh bahasa mana? Bahasa Jawa ya. Ngulet gitu kan. Nah, di situ dia akan menyerap air. Nah, ketika dia menyerap air, maka jarak antar butiran soil itu antara tanah itu akan semakin menjauh, akan diisi oleh air. Kita tahu bahwa misalnya air itu kan tidak bisa menahan geser ya. Yang bisa adalah antar butiran. Karena dia diisi oleh air, maka jaraknya akan menjauh. Nah, itu mengakibatkan terjadi penurunan shear strength dari tanah tersebut. Makanya di sini untuk long termnya itu dia akan eh, menurun ya, akan turun itu nilai shear strength-nya. Akibatnya adalah pada grafik di bawahnya lagi nih, yang E, akan terjadi penurunan nilai safety factor. Ketika dia dipotong dia langsung turun ini. Tak di sini kan dia sudah turun ini karena dia kan stresnya kan bertambah ya ketika dipotong. Ditambah lagi beberapa waktu ke depan, oh itu tambah turun lagi. Karena tadi terjadi awalnya terjadi negatif pore pressure kemudian kembali ke posisi awal gitu kan. Nah, oleh karena itu, kalau untuk kasus galian ini, maka yang kritikal adalah di posisi long term atau bukan posisi saat ini. Misalnya teman-teman ini motong tanah sekarang ya, gali tanah misalnya tingginya 5 meter. Terus teman-teman bilang, lo itu digali nggak apa-apa itu nggak masalah tuh nggak longsor. Nah, karena itu bukan kritikalnya bukan pada saat itu. Tapi kita lihat nanti, mungkin sebulan ke depan, beberapa hari ke depan, atau setahun 2 tahun ke depan, gitu kan. Nah, itu biasanya nih ya, kalau misalnya slope-nya itu tidak tidak stabil, itu akan terjadi mulai longsor itu.
ya, kritikalnya itu. Kalau misalnya enggak berarti memang dia memang parameternya cukup kuat. Tapi beberapa kasus atau yang secara teori seperti itu. Jadi untuk kasus timbunan, kritikalnya itu adalah safety factor kritikalnya itu adalah di posisi long term. Nah, di sini untuk posisi long term kita akan menggunakan parameter efektif eh, sebagai parameter strength-nya ya, parameter kekuatannya untuk melakukan analisa terhadap safety factor dari lereng tadi yang akan kita bentuk. Nah, selanjutnya, sekarang nih ya, tadi sudah konsepnya kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang tuh di Plaxis itu ada dua kan, biasanya inputnya itu. Yang kiri, Andren C. Andren C itu kan parameter stiffness sama parameter strength itu semua itu menggunakan parameter total. Jadi kurang lebih seperti itu. EU, SU, PU. Kalau clay, otomatis nggak ada PU-nya ya. Adanya cuma SU, EU, dan VU. Atau Poisson ratio. Dan nilai default 0,495 itu udah default. Nah, kalau misalnya kita menggunakan long term, kita akan menggunakan Andren A. Kalau misalnya Andren B itu adalah untuk stiffness-nya itu. Ini parameter stiffness nilai E dan Poisson ratio itu, seingat saya itu dia akan menggunakan parameter efektif. Tapi nanti strength-nya ini, CU dan P-nya itu dia akan menggunakan parameter total. Kurang lebih begitu. Kalau Android A, semuanya akan menggunakan parameter efektif. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, yang akan kita coba bahas atau kita coba cerita ya di sini ya. Kita akan mengetahui berapa sih sebenarnya nilai dari EU, Poisson ratio U, SU, E efektif, Poisson ratio efektif, kemudian C efektif dan P efektif pada tanah ya. Korelasi lah kira-kira begitu ya. Korelasinya itu sebenarnya apa gitu. Gimana cara mendapatkannya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi kalau misalnya untuk long term ya pakai Andrin A untuk parameter efektif semua dimasukkan. Tapi kalau misalnya untuk timbunan ya boleh juga menggunakan Andrin A itu tidak masalah. Kayak gitu. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini merupakan kalau misalnya yang pertama kita coba cara mendapatkan parameter tanah itu dari korelasi NSPT. Mungkin teman-teman di sini udah paham lah ya mungkin NSPT itu gimana ya. Jadi kalau NSPT itu ya bentuknya kayak gini, kira-kira ini ada spin split samplernya. Di sini ada hammer beratnya kurang lebih 63,5 kilo dijatuhkan dengan ketinggian 0,76 meter. Kemudian di sini di posisi 15 meter 15 cm 15 cm pertama itu dia tanahnya tidak dipakai pukulannya. Yang akan dihitung adalah nilai N1 dan N2. N1 dan N2 itu di sini posisi ini dan ini. Jadi 15 cm pertama dan 15 cm kedua dan 15 cm ketiga. Itu nanti dihitung berapa pukulan yang dibutuhkan supaya speed apa itu split spoon samplernya itu masuk sampai kedalaman 30 cm. Itulah nilai dari NSPT kan kayak gitu. Kemudian ada juga nanti koreksi ya, koreksi nilai NSPT itu kalau misalnya saya baca ya, tolong dikoreksi kalau saya. Kalau misalnya clay itu dia tidak dikoreksi. Tapi kalau misalnya untuk sand yang nilai NSPT-nya lebih besar daripada 15 itu nanti ada di koreksi ya, gitu. Nah, tolong koreksi kalau misalnya saya salah ya. Mungkin saya salah baca. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang lebih NSPT itu seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti, wah itu bentuknya realnya gimana? Nanti coba lihat di YouTube lah banyak ya. Untuk tes-tes NSPT itu seperti apa gitu. Dan ini contohnya ya, contohnya dari pengujian NSPT. Jadi misalnya ini kedalaman 0, 1, 5, 13 gitu. Nah, di situ akan mendapatkan sampel ya. Akan mendapatkan sampel tanah gitu. Nah, misalnya di sini ada keterangan langsung fat clay gitu kan. Kemudian fat clay ini ada keterangannya. Berarti terus di sini ada dia butuh pada kedalaman berapa nih 1,85 meter butuh 4 pukulan untuk 4 pukulan per 30 cm gitu kan. Kemudian di sini juga 3,15 yaitu 7 pukulan per 30 cm dan seterusnya. Di sini dia ada deskripsinya nih. Ini enaknya data NSPT itu biasanya dia langsung ada menyebutkan jenis tanahnya apa. Entah itu sand, entah itu clay, entah itu silt. Jadi seperti itu ya. Sampai nanti ketemu tanah keras. Biasanya kalau tanah keras itu di atas mungkin 50 ya. Bisa dikatakan 50 atau 60 gitu NSPT-nya. Jadi kurang lebih seperti itu. Baru nanti tesnya di stop. Atau tergantung nanti apa itu namanya tuh ordernya itu kira-kira sampai kedalaman berapa kayak gitu. Bisa 50, bisa 30 gitu, tergantung ordernya. Nah, ini contohnya. Ini adalah contohnya nih. Contoh misalnya tadi di sampel yang di
split spoon sampler ya, kira-kira gitu. Ini tuh kira-kira tuh 1 meter kalau nggak salah ini. Jadi ini saat angka 0, 1 ini berarti menunjukkan dari kedalaman 0 sampai 1 meter tuh tanahnya kayak gini betulnya. Dan seterusnya sampai gini, sampai sampai habis. Dan kira-kira gitu. Ini juga. Jadi kita langsung bisa tahu nih ya, langsung tahu nih. Oh, ini jenis tanahnya apa nih, warnanya apa gitu kan. Terus kalau misalnya di batu di coring gitu kan, nah nanti letaknya di sebelah mana. Kalau batu tuh nanti jatuhnya mainnya RQD kalau nggak salah nanti. Rock Quality Designation ya, kalau nggak salah namanya. Dan ini adalah salah satu korelasinya ya. Sekarang kita coba masuk korelasi untuk tanah clay, gitu kan. Nah, untuk clay biasanya ini ya, kalau misalnya berdasarkan buku nih, saya lihat dari Board Geluk itu untuk mendapatkan nilai CU atau kohesi andrennya itu adalah 5 kali NSPT yang biasa digunakan gitu kan. Artinya kalau misalnya kita NSPT-nya di lapisan X misalnya kayak gitu kan, atau di lapisan kedalaman Z itu nilainya 10, berarti nilai CU-nya adalah 5 kali 10, 50 kilopascal ya satuannya ya. KPA atau kilonewton per meter persegi. Ya gitu. Dan ini ada juga korelasinya yang menyebutkan antara 2 sampai 8 gitu kan. Terserah. Itu tergantung judgment engineering-nya memang. Kalau seperti itu. Tapi ini korelasinya ada dasarnya. Kemudian the overburden correction is not required. Nah, ini overburden, koreksi terhadap overburden itu tidak diperlukan pada tanah clay. Gitu ya. Kenapa penyebabnya? Nah, silakan teman-teman nanti cari sendiri ya. Kira-kira gitu. Kemudian sensitivity of clay affect the result. Ya, sensitivity ya. Itu berpengaruh terhadap hasil SPT. Nah, misal contohnya begini, ini ada yang langsung misalnya gitu kan. Kalau kita mau pakai tabel nih. Untuk tanah very very soft, konsistensinya tuh very soft ya. Ini pukulannya 2. Nilai strength-nya tuh berkisar antara 0 sampai 12. Jadi kira-kira begitu ya. Ini konsistensinya. Kalau misalnya soft, berarti nilai NSPT-nya itu adalah 2 sampai 5. Nilai shear strength-nya atau CU-nya biasanya sekitar 12 sampai 25 kilopascal. Begitu juga seterusnya. Ingat ya, kalau misalnya tanah clay itu nyebutnya seperti ini. Very soft, soft, firm, stiff, very stiff, dan hard. Beda kalau misalnya kalau pasir. Pasir itu bukan very, apa itu namanya? Very soft sand gitu, enggak. Tapi loose sand atau very loose. Kemudian apa tuh? Kemudian dense, very dense, dan seterusnya seperti itu ya. Dan ada nilai NSPT-nya. Nah, nanti di sini kira-kira teman-teman nanti kalau misalnya nilai CU bisa diambil dari sini ya. Kira-kira ya. Atau bisa juga pakai ini korelasinya pakai dari Pak Shower Grabs use CU sama dengan 4N untuk high plasticity clay. High plasticity clay itu bisa jadi kalau saya definisikan adalah clay yang memiliki nilai PI plasticity index yang tinggi gitu. Mungkin di atas 30, di atas 40 gitu kan. Nah, nanti teman-teman bisa cari. Tapi kalau misalnya saya pernah ketemu itu tanah yang nilainya 50, plasticity indexnya 50%, itu udah termasuk tanah ekspansif dan itu sangat nilai plasticity sangat tinggi sekali. Gitu ya. Nah, dan di sini disebut juga kalau misal untuk tanah yang low plasticity menggunakan 15N. 15 kali N SPT. Kira-kira begitu. Nah, di sini ada lagi nih. Ada lagi di sini tuh. Menurut siapa nih? Stroud dan Butler. Nah, ini graf menggunakan 4,5 N untuk PI plasticity index di atas 30% dan increasing CU sama dengan 8N for low plasticity. PI sama dengan 15%. Nah, ini sudah ada angkanya nih untuk plasticity index-nya. Terserah teman-teman mau pakai yang mana. Ini sudah ada acuannya. Ini untuk undrained shear strength atau CU ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau misalnya ditabelkan, kira-kira seperti ini. Dari beberapa peneliti, nah ini bisa digunakan ini. Ada yang langsung menggunakan nilai N gitu kan, ada yang N60. N60 itu apa? Nanti kita mungkin di bawahnya ada penjelasannya ya. Jadi terserah nih, teman-teman nanti tinggal pilih sesuaikan nanti mau pakai yang mana. Lah tinggal dilihat nanti kalau misalnya tulisan high plasticity soil atau low plasticity soil nanti teman-teman itu lihat di posisi Atterberg limit, pengujian Atterberg limit. Ya, di situ nanti ada liquid limit, plastic limit sama plasticity index. Nah, nanti di situ bisa nih diambil dari situ. Dengan kategori tadi, kalau yang low yang ini untuk yang high plasticity index, kemudian yang low pakai yang ini, ya. Nah, nanti tinggal dicocok-cocokin aja. Jadi kita paling tidak sudah dapat ya. Tapi kalau misalnya saya pernah diajarin ya, waktu saya sekolah dulu,
diajarin, udahlah kita pakai 6,7 ini cukup gitu. Udah cukup konservatif. Dan pernah juga di project yang pernah ditanganin itu bisa sampai 10N. Tapi teman-teman harus tahu nih, konsekuensinya kalau misalnya kita mengambil nilai ini X kan, 6,7, 5, 3, atau 4, atau 10N itu kita harus tahu konsekuensinya. Semakin besar nilai pengalinya ini, 6,7 atau 5 atau 10 itu, semakin besar ya, artinya kita semakin berani itu. Terlalu pede. Artinya kita eh, tidak memberi ruang untuk orang lain berbuat salah. Kira-kira begitu. Kalau semakin kecil berarti semakin konservatif nanti desain kita. Artinya apa? Ya, tapi jadinya boros kan kayak gitu kalau terlalu kecil. Tapi kalau terlalu berani itu cenderung mungkin lebih hemat ya, relatif lebih hemat, tapi itu tidak memberikan ruang bagi orang lain atau desain kita tuh untuk terjadi kesalahan. Kira-kira begitu. Nah, selanjutnya. Nah, ini itu tadi parameter total ya. Nah, ini kemarin nih pertanyaan teman, dari mana dapat datangnya itu yang parameter yang eh, parameter efektif itu? Dari mana datangnya itu parameter efektif? Ini. Jadi ini korelasi antara nilai CU, C efektif, P peak, dan plastis index untuk tanah lempung. Nah, ini saya ambil dari bukunya J.M. Maratungga ya. Dari bukunya J.M. Maratungga di sini disebutkan bahwa yang pertama adalah di sini Sorensen dan Ockel 2013 suggested that a county estimate for C effective for clay dapat didapatkan C efektif sama dengan 0,1 dari CU atau 10% ya. Kita mengatakan 10%. Nah, ketika dia terjadi penurunan nilai CU sebesar 90% atau jadi 0,1 kali CU itu tadi, C efektifnya, maka di sisi lain tanah clay itu harus ada nilai P-nya atau akan menghasilkan nilai P. Ini dia. Disebut nanti P efektif kan jadinya kan. Jadi nanti kalau misalnya desain itu yang pertama kan tadi kalau misalnya CU gitu kan nggak ada P-nya kan. Parameter total kalau clay itu secara teori itu tidak ada nilai P-nya. Adanya CU. Nah, ketika dia nilai CU itu berubah menjadi efektif, maka dia akan berubah menjadi C aksen yaitu 0,1 dari CU. Dan ada nilai P efektifnya. P efektifnya berapa? Ini dia. Ini dia ya. Dari grafik ini kita bisa mengambil korelasi dengan korelasi nilai plasticity index. Terserah mau ngambil yang lower bound atau yang min atau yang tengah-tengah. Asal tahu konsekuensinya aja. Jadi kira-kira begitu. Jadi teman-teman ini ada yang 43 dikurang 10 log PI, log kali plasticity index. Dari mana dapat PI? Tadi dari Atterberg limit ya. Kira-kira gitu. Dan ini kalau misalnya terima jadi, ini sudah disebutkan di Australian Standard ya, tabel 6 ini ya. AS itu Australian Standard. Ya, kira-kira nomornya itu mungkin ada yang terbaru. Nah, di sini disebutkan bahwa typical soil group ya. Kemudian soil parameter ada C efektif dan P efektif. Ada poor, average, good, very good gitu kan. Nah, ini di sini ada disebutkan loose variable clay fill, loose sand silt. Nah, stiff sandy clay. Nah, itu antara 0 sampai 10 C efektifnya dan nilai P-nya di antara 26 sampai 32. Kemudian gravelly sand kurang lebih segitu ya. C-nya tuh 5, P-nya tuh 32 sampai 37. Jadi ini parameter-parameter ini ya, kalau misalnya teman-teman nanti ngedesain misalnya seperti itu kan. Wah, ini parameter dari mana nih? Ya kalau misalnya di data NSPT minim gitu kan, tidak ada misalnya kan data-data kayak gini kan bisa dapatnya salah satunya kan dari triaksial ya. Kalau bukan korelasi ya berarti dari triaksial kan, dari tes triaksial entah itu CU atau UU atau CD dan seterusnya itu ya. Ya itu mungkin bisa diambil dari nilai korelasi. Ya. Misal di sini kan disebut misalnya medium, clay medium, medium clay. Nah, kita lihat tadi medium clay itu kelasnya itu dari berapa ke berapa nilai NSPT-nya. Medium berarti kira-kira segitu. Kalau sand, dense sand itu kira-kira NSPT-nya berapa? Karena di tabel ini kan tidak disebutin nilai NSPT-nya ya. Dia nyebutin konsistensinya. Di gravelly sand, kemudian ini medium ya. Medium, kemudian di sini apa lagi? Compact sand. Nah, di sini. Biasanya kayak gitu ya. Jadi kalau tidak menyebutkan berapa nilai besar NSPT, maka kita coba pendekatannya dengan nilai NSPT
Kemudian kita cocokkan nih itu jenis tanahnya clay atau sand. Nah, kalau misalnya clay, kita lihat konsistensinya NSPT 5 itu misal ya, atau 2 itu tergolong apa kalau clay? Soft clay kan? Nah, kira-kira gitu. Dan seterusnya begitu. Dan ini kemudian untuk ini ya, untuk koreksi tadi, koreksi untuk nilai NSPT ya. Nilai NSPT ini khususnya ini untuk eh, pasir ya. Nah, di sini ada nih N60. Kayak bisa ada nyebut N60 gitu kan. Nah, ini ada faktor koreksinya adalah N adalah nilai NSPT dari lapangan. Kemudian ini NH, NB, NSN, NSR dan sebagainya adalah faktor koreksi dari jenis-jenis hammernya lah, dari road length-nya lah, dari hammer tipenya lah, dari variabel dan teman-temannya itu. Ini ya, posisi ini. Kemudian ini dikoreksi terhadap tekanan apa nih? Atmosfer kan? Tekanan atmosfer dan tegangan efektif overburden. Jadi namanya nanti N160. Jadi gitu kira-kira ya. Jadi kalau misalnya untuk tanah pasir ini harus dikoreksi. Secara teorinya seperti itu. Jadi harus dikoreksi terhadap itu tadi alat NSPT-nya dan tegangan overburden efektifnya dan atmosfer. Kira-kira gitu. Dan bagaimana korelasinya? Nah ini korelasinya untuk pasir. Jadi kalau untuk residual soil strength ya seperti SPT data itu residual soil itu kalau yang saya paham itu biasanya ada di daerah gunung, daerah-daerah pegunungan itu residual soil gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau residual soil ya kurang lebih seperti ini kan. NSPT-nya kurang dari 10, residual soil, sandstone, mudstone dan seterusnya. Ya, tinggal dicocok-cocokin aja ini. Gitu ya. Kemudian untuk clean sand strength from SPT. Nah, ini kan, nah ini konsistensi namanya. Kalau description ini tuh very loose, loose, medium dense. Kalau tadi kan enggak kan, very soft, soft. Kemudian apa tadi itu? Medium apa ya namanya tuh? Kemudian, dan seterusnya gitulah kalau clay yang tadi apa saya lupa jadi. Nah, di sini ada relative density, ada nilai NSPT-nya ya. Ini yang belum dikoreksi. Kalau misalnya sudah dikoreksi, dia nilainya jadi lebih kecil. Jadi kira-kira gitu. Strength untuk nilai P-nya ini. Nah, dia tinggal diambil aja kira-kira yang mana nanti teman-teman itu punya data NSPT lapangannya yang mana, angka berapa. Nah, ya udah nilainya kira-kira P-nya sekian, sekian gitu kan. Nah, ini reduce sekitar 5 derajat untuk clay sand atau pasir yang ada clay-claynya gitu. Kemudian meningkat 5 derajat untuk gravelly sand atau sand yang ada kerikil-kerikilnya. Nah, itu nilai P-nya naik ditambah 5 gitu kira-kira. Dari mana diambil? Dari bukunya Burke-Loeb ini. Silakan nanti teman-teman cari. Kemudian ini untuk find and course send strength data from SPT data ya. Nah, ini ada nih. Tinggal dicocokin lagi aja nih. Dan ini adalah tabel yang biasa saya gunakan untuk yang terakhir ini ya. Tabel ini biasanya saya gunakan untuk menentukan nilai P dari pasir ya. Biasanya saya menggunakan yang Osaki nih biasanya. Langsung P sama dengan 2 akar 20N 20 kali NSPT diakarin terus hasilnya ditambah dengan 15. Kira-kira seperti itu. Untuk gampangnya ya. Itu ya teman-teman ya. Kalau pasir ya itu udah efektif lah itu. Itu ya, udah udah parameternya harusnya sih C-nya nggak ada statutory kecuali kalau tanah pasirnya itu dismantled ya, atau cemented. Nah, selanjutnya, selain tadi itu ada parameter kekuatan, ada juga parameter kekakuan kan, E dan Poisson ratio gitu kan. E dan Poisson ratio kita bisa lihat di sini. Sini. Misal tanahnya apa sih? Sand normally consolidated gitu kan. Nah, ini rumusnya tinggal pakai ini. 500 dikalikan NSPT tambah 15. Gitu. ES dan seterusnya ini. Kemudian ini juga, kemudian gravelly sand, ini rumusnya. Kemudian untuk clay sand dan seterusnya soft clay gini, gini. Nah, khusus untuk clay yang ini. Nah, ini kalau misalnya plasticity index-nya lebih dari 30, pakainya 100 sampai 500 dikalikan CU, SU atau CU ya. Ini. Kalau PI-nya IP plasticity index-nya kurang dari 30 atau stiff, maka nilainya bisa bisa kita pakai 500 sampai 1500 kali CU. Biasanya sih ini kita pakai ya 250 nih tengah-tengahnya gitu kan. Nah, ini berapa nih? 500 tambah 1500 bagi 2. Ya, kira-kira 1000 lah. Kayak gitu ya, teman-teman ya.
Nah, itu bisa kita masukkan nilai untuk nilai EU-nya, modulus elastisitas Andre, total. Kita bisa pakai itu. Nah, kemudian gimana pula itu cara menentukan nilai modulus elastisitas efektifnya? Nah, ini kita lihat yang di tabel sebelah kanannya lagi nih. Di situ kan ada E efektif sama dengan 2/3 dari 1 tambah Poisson ratio efektif kalikan EU. Ya kan? Ini rumus ini. 2/3 dikali Poisson ratio efektif, bisa kita lihat di tabel ini. Tabel ini, Poisson ratio. Kemudian dikali dengan EU. EU ya ini. Tabel yang kiri ini, EU. Dapatlah kita. Nah, jadi dari sini kita bisa mendapatkan bahwa dari sini kita bisa mendapatkan parameter total dan parameter efektif dari korelasi nilai NSPT. Jadi kira-kira gini teman-teman. Jadi harapannya nanti tidak sembarangan lagi masukkan nilai parameter-parameter kekakuan dan kekuatan total dan efektif dari masing-masing material ke dalam software gitu ya. Jadi hasilnya ya mungkin nggak ngawur-ngawur amat lah gitulah kira-kira ya. Walaupun mungkin masih ada salah karena memang biasanya tuh kalau misalnya kalau kita ngerunning software kayak Plasis itu biasanya jarang sekali satu kali running itu langsung oke gitu. Biasanya kita cocokkan dulu gitu kan, kita analisa ini pergerakannya kira-kira benar atau enggak ya, logis atau enggak. Biasanya seperti itu ya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau teman-teman jago mungkin bisa lah langsung sekali kali sekali tembak jadi gitu kan. Kalau saya biasanya biasa ada beberapa kali dulu gitu ya. Dan ini untuk permeabilitas ya. Ini permeabilitas khususnya untuk eh, konsolidasi nih biasanya nih. Konsolidasi kalau untuk di Praxis. Jadi kira-kira begini ya, kalau misalnya permeabilitas kita bisa lihat di tabel 8.5 ini. Satuannya itu ini masing-masing tanah itu dia ada permeabilitas masing-masing. Ini ada nilai probabilitasnya. Kemudian kalau misalnya memang mau digeser ya, ini bisa digeser ke sini probabilitasnya nih angkanya ya. Biasanya kalau misalnya di Plaxis Plaxis itu kan inputnya tuh kalau saya lebih suka pakai meter per day ya udah satuannya nanti diubah ke meter per day yang ini. Gitu ya. Jangan sampai salah satuan loh. Nanti nanti jangan-jangan nanti meter per second lagi. Per second kan angkanya beda tuh sama meter per day. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi nanti probabilitas kita bisa ambil dari sini langsung. Probabilitas kalau memang hasil penelitiannya nggak ada. Kalau misalnya memang mau dapat langsung dari lapangan, kan ada beberapa tes yang bisa dilakukan itu. Apa ya, tes konsolidasi itu bisa kayaknya. Atau untuk menentukan permeabilitas dan CV kan. Kemudian kalau misalnya mau real yang di lapangan itu bisa menggunakan CPTU yang ada U-nya itu. Dia bisa mengukur export water pressure itu. Nah, itu bisa dipakai. Bisa dipakai untuk menentukan nilai K permeabilitas lapangan langsung. Itu ya. Oke, teman-teman ya, kita lanjut. Kita lanjut. Nah, ini dari DCP. Nah, sekarang ini DCP. DCP itu alatnya tuh apa ya? Kayak NSPT dipukul ya, kira-kira gini bentuknya tuh. Tapi ujungnya tuh konus gitu. Dia berapa pukulan untuk masuk 100 mili gitu. 10 cm ya. Kalau NSPT itu ada 30, kalau ini 100 mili atau 10 cm. Kira-kira gitu. Ya kira-kira gini lah. Nanti gimana cara kerjanya bisa dilihat di YouTube lah, banyak itu. Dan ini kira-kira tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya dari DCP itu juga bisa kita ambil korelasinya ya. Misalnya clay kan very soft, nilai nilai DCP-nya itu 0 sampai 1. Berarti berapa nilai CU-nya? CU-nya segini. Ini Pak CU ya, total ya. Kalau misalnya mau ngubah lagi ke efektif berapa? Ya udah tadi tinggal dikalikan 0,1. Berapa modulus elastisitasnya? Kan bisa tadi pakai 200 berapa tadi? 250 CU atau CU kan bisa kan? Nah, itu. Dan begitu seterusnya gini ya. Untuk sen juga begitu sama. Kalau sen nanti ketemunya adalah nilai P atau internal friction angle dan seterusnya gitu ya. Nah, ini selanjutnya ini adalah untuk biasanya untuk menentukan nilai CBR ya. Kalau kalau DCP ini sebenarnya itu kalau yang saya ketemu tuh seringnya tuh untuk menentukan nilai CBR lapangan itu biasanya. Jadi pakai korelasi. Jadi korelasinya kurang lebih seperti ini. Ini tuh memang saya ambil kalau nggak salah di bukunya Burgeluk ya. Ini Burgeluk tapi ini berdasarkan kalau tidak salah itu ASTM. Kalau ASTM berapa saya lupa itu. ASTM. Jadi sini log CBR sama dengan sekian-sekian. Jadi nanti dapat nilai CBR. Jadi ini tuh CBR untuk gravel, untuk high plasticity clay CBR rumus segini, kemudian low plasticity CBR kurang lebih seperti ini.
Kalau misalnya ditabelkan kurang lebih seperti ini ya. Seperti tabel ini. Tapi yang untuk nilai CBR di atas 25 tidak dimunculkan di sini. Ya, kira-kira gitu. Ini juga sama. Allowable bearing capacity from DCP. Allowable bearing capacity from DCP ini ya. Jadi bisa menentukan untuk bearing capacity untuk pondasi dangkal yang kalau di tabel ini kapasitasnya itu dengan nilai safety factor 3 ya. Safety factor umum yang dipakai 3. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi kalau satu blow per 100 mili ada satu, berarti ya strength-nya allowable bearing capacity-nya kurang dari 50. Konsistensinya adalah very soft. Dan seterusnya seperti itu teman-teman. Dan ini adalah rekomendasinya nih biasanya nih. Rekomendasi dari tes DCP. Misal satu very soft CBR 1, wah itu tanahnya ganti aja. Pakai limestone mungkin atau mungkin 30 cm diganti dengan lean concrete kali. Gitu ya. Soalnya kadang-kadang di lapangan tuh memang ada satu lokasi yang memang dia becek terus gitu kan. Becek terus di tes CBR nggak masuk-masuk gitu kan. Nah, daripada pusing-pusing kasih aja LC gitu kan. LC yang FC-nya paling berapa sih 10 ya. Ya daripada karena kadang-kadang itu di satu proyek itu progres itu jauh lebih mahal daripada material itu sendiri gitu. Gara-gara nanti nunggu musim kemarau gitu kan, terus nggak dicor-cor, nggak dibuat-buat tuh bangunan di situ gara-gara CBR yang belum masuk, dapat nunggu sebulan lagi langsung aja ganti pakai LC. Nah, kadang-kadang yang seperti itu jurus ninjanya kayak gitu kira-kira. Nah, itu kira-kira gitu ya teman-teman. Ini nanti bisa diambil dari DCP, korelasinya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita pakai CPT. CPT itu ada dua ya, ada CPT biasa, ada yang CPTU gitu kan. Nah, yang bisa untuk mengukur permeabilitas adalah CPTU yang ada U-nya. Kalau nggak salah yang ini. Ini di sini ini bisa untuk mengukur export water pressure nih. atau U0 apa U apa itu namanya. Gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah tipe-tipe yang bisa ditentukan ya kira-kira begitu. Nih, measure count gitu kan. Nah, ini normal itu lagi over consolidated gitu kan. Ini untuk tanah apa nih? Cohesive, untuk tanah clay ya. Tanah lempung. Ini untuk tanah bukan lempung atau pasir. Jadi kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya nanti nilai KC-nya itu lebih dari 1,2, kalau untuk tanah clay berarti dia over consolidated. Atau ini tanah sand gitu ya. Dia itu definisinya sand atau kalaupun tanah clay itu tanah clay yang over consolidated. Kalau kurang dari 1,5% friction ratio, nah rumus ini yang kuning ini maka tanah itu akan tergolong non kohesif. Berarti cenderung ke sini ya. Berarti masuk ke tanah kohesif. Kalau lebih dari 3 kohesif dan seterusnya gitu ya. Nah, ini perbedaannya kalau misalnya kita cross section ini ya, cross section ini DCP yang biasa. Ini tidak ada untuk ini tidak ada untuk apa itu access for water pressure. Nah, ini yang CPTU gitu kan beda di CPT ini Pizocon U CPT gitu kan. Nah, ini adalah hasil pembacaan ya, pembacaan dari CPT ya. Pembacaan dari CPT. Ini biasanya kalau kayak gini tuh ketemu tanah yang sangat keras nih. Tanah yang mungkin over consolidated gitu kan. Nah, kalau ketika tanah over consolidated itu ditekan, maka terjadi negatif pressure turun, excess for water pressure turun. Ini excess for water pressure turun. Kemudian ini balik lagi ke normal clay. Bisa jadi di sini densen, di sini bisa gitu. Jadi di sini ada pembacaannya. Berarti ini pembacaannya kemungkinan besar dari CPTU ya. Karena di sini ada excess for water pressure kebaca. Dan ini adalah contoh dari pengujian CPT yang biasa. Di sini tuh tidak ada for water pressure ya. Yang ada cuma KC. KC ini yang nanti kita akan korelasikan untuk mendapatkan nilai CU. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, ini gini. Ini adalah friction ratio. Kemudian ini adalah hasil pembacaan CPTU. Nah, ini CPTU kalau di CPTU ini pembacaannya tuh ada excess for water pressure-nya ini. Yang biasanya agak sulit itu, yang agak susah itu kalau misalnya tes CPU itu CPT itu kita tidak bisa langsung menentukan eh, jenis tanahnya karena kan dia langsung ditusuk kayak gitu ke dalam tanah terus menerus kan dan kita tidak mendapatkan sampel, kita hanya mendapatkan nilai KC.
sama pore pressure gitu kalau pakai CPTU. Kecuali kalau pakai alat yang canggih langsung ngolah mungkin iya. Tapi kalau misalnya pakai yang masih tradisional yang lama ya mungkin harus butuh korelasi-korelasi dulu gitu loh. Beda sama NSPT kan, NSPT kita dapat data langsung, wah ini tanahnya kurang bentuknya nih clay nih. Ya, N-nya sekian, nah, langsung bisa kita korelasikan. Kalau ini tuh harus diolah dulu nih kalau CPT nih. Ini agak malesin. Dan ini harus masuk ke sini ya. Kalau misalnya harus diolah dulu, sehingga dia akan masuk ke blok-blok ini nih nanti. Jadi misalnya nomor satu itu adalah tanahnya sensitive fine grain dan seterusnya ini. Nomor 9 itu adalah sand. Makin ke atas itu makin ke arah sand ya. Makin ke bawah sini tuh ke arah clay. Jadi kira-kira gitu. Jadi nanti ada yang masukkan friction ratio sama konsisten ya. Nanti diplotkan kira-kira jatuh kemana. Nah itu nanti baru disebut itu tanahnya tanah itu gitu. Nah itu clay, nanti sand. Nah itu repotnya. Kan friction ratio sama kice. Kita apa kice ini? Konsisten gitu. Atau menggunakan rumus ini juga yang sudah dinormalisasi oleh Pak Robert. Siapa nih? Jeffries dan Davis. Nah, gitu, kira-kira gitu. Nah, rumus IC. Jadi yang ini kalau misalnya sen ya rumus IC-nya tuh ini. Ya ini rumusnya. Tinggal teman-teman nanti olah aja sendiri kan kayak gitu korelasinya. Nanti ini hanya baru menentukan jenis ininya loh. Jenis tanahnya apa loh? Pasir atau clay itu. Itu. Kalau sudah dapat itu jenis tanahnya apa, nah ini baru kita bisa cari korelasinya nih. Misalnya, untuk menentukan nilai CU atau Andrew strength dari sebuah tanah, itu CU sama dengan KC per NK, di mana NK itu adalah konfaktor antara 17 sampai 20 nilainya. Dan 17 sampai 18 untuk normally consolidated clay dan 20 per over consolidated clay. Gitu. Untuk rumus yang ini KC per NK ya. Tapi kalau untuk dari CU dihitung dari kenaikan pore water pressure juga bisa. Yaitu delta U dibagi NU, di mana NU nilainya tuh 2 sampai 8. Itu belum dikoreksi terhadap overburden. Nah, biasanya dipakai koreksi itu pakai ini rumusnya CU sama dengan KC dikurang sigma fenol efektif atau tegangan efektif tanah dibagi dengan NK T. Nah, nilai NK-nya kurang lebih segini. 15 sampai 16 normally consolidated clay, 18 sampai 19 over consolidated clay atau OCR lebih dari 1. Kira-kira gitu. Dan biasanya kalau untuk gampangnya ya kira-kira gini lah. Nah, very soft, KC kurang dari 0,2, CU-nya sekitar segini, NK-nya ini berarti over consolidated. Berarti kita langsung misalnya kita punya KC kurang dari 0,2, CU-nya kurang lebih segini. Tapi dengan syarat ini tanahnya tanah clay ya. Definisinya adalah tanahnya clay. Kita harus tahu dulu tuh jenis tanahnya clay bukan sand. Gitu kan. Nah, ini tuh jadi bisa kita ambil dari sini. Ya. Jadi ini yang kita pakai untuk analisa, kemudian nanti dikalikan 0,1 untuk nilai efektifnya, C efektif. NK rumusnya ini. Kemudian kalau untuk sen kan pi. Nah, ini konsistensinya begini tulisannya. Very loose, loose, medium dense, very dense. Dan seterusnya. Dan dia nilai estimasi KC-nya adalah segini. Dan tipikal untuk nilai internal friction angle-nya adalah segini. Jadi bisa kita ambil nih ceritanya nih, parameter-parameternya nih. Nah, selanjutnya ini tuh untuk apa ya? Pipik. Pipik. Ini rumus-rumus aja nih. Kira-kira gitu ya. Nah, ada satu lagi biasanya kan dari pengujian lapangan ya teman-teman ya. Dari CPT, DCP, sama NSPT itu kan dari pengujian lapangan. Ada lagi cara untuk menentukan parameternya itu dari pengujian laboratorium. Itu biasanya menggunakan tes triaksial ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya triaksial itu ada 3 yang saya tahu. Triaksial CD, Consolidated Drain, kemudian triaksial CU, Consolidated Undrain, dan triaksial UU, Unconsolidated Undrain. Kira-kira gitu. Jadi nanti tuh kira-kira sampelnya taruh di sini, kemudian dijenuhkan dulu, kemudian dikasih confining pressure sesuai dengan aktual di lapangan, baru di shear atau dikasih beban sampai dia runtuh atau collapse.
Kira-kira gitu secara ininya ya, secara konsepnya. Jadi yang pertama itu adalah triaxial CD. Ini bisa dikatakan sebagai slow test ya kalau nggak salah ini, karena dia tuh tesnya sangat lama. Jadi ibaratnya tuh begini. Jadi kalau misalnya triaxial CD ini secara gampangnya itu adalah dia akan mendapatkan parameter efektif. Jadi C efektif dan P efektif. Hanya itu. Hanya itu didapat. Kalau misalnya kita lihat grafiknya kurang lebih seperti ini. Dan proses untuk mendapatkan datanya kurang lebih seperti ini. Jadi dia itu dimasukkan sampelnya itu dimasukkan ke dalam sel, kemudian dia dikasih disaturatedkan, dikasih confining pressure sesuai dengan posisi di lapangan, tapi katupnya dibuka. Jadi katupnya ini tuh dibuka. Sekalian di confining pressure itu katupnya dibuka sehingga mengizinkan dia terjadi konsolidasi. Sehingga di sini disebut tidak ada kenaikan excess pore pressure kan. Kemudian kemudian di sini kan ini tadi kan di confining pressure ya. Taruh sudah saturated dan sudah dikasih beban sesuai dengan kondisi di lapangan. Kemudian dia akan ditekan sampai fail. Ketika dia ditekan sampai fail, dia nekannya pelan-pelan. Katupnya tetap dibuka. Sehingga tetap tidak terjadi kenaikan excess pore pressure. Ini kan gitu kan, tekan. Dan ditekan terus sampai failure gitu kan. Ditekan terus sampai failure, tetap tidak ada excess pore pressure karena katupnya dibuka. Gitu. Jadi tetap jadi nanti yang dihasilkan dari tes ini adalah parameter efektif C dan P efektif. Dan biasanya nih ini tuh jarang dilakuin ya karena dia tuh lama gitu. Mungkin lebih mahal kali ya kalau lama kali ya. Saya sendiri juga mungkin belum pernah ke request untuk melakukan tes triaxial CD gitu. Jadi ini lama, tapi dia dapat parameter efektif. Jadi kira-kira begitu. Nah, ini parameter efektif tadi sudah ya, tadi grafik itu kurang lebih sama. Dan ini contohnya adalah kalau kegiatan apa tuh namanya tuh penggunaannya. Ya, ini contohnya timbunan bertahap tapi dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Jadi timbun salapis biarin suruh konsolidasi dulu. Udah selesai konsolidasi, timbun lagi lapisan kedua, nunggu konsolidasi lagi, timbun lagi sampai lama gitu. Makanya itu lama gitu kan. Itu contoh timbunan. Kemudian ini untuk dam ya. Jadi itu di sini steady state. Jadi steady apa namanya? Steady state si page gitu kan. Misalnya sini ada air, terus ini continue aja air terus kan merambusnya kan pelan-pelan ya. Merambusnya pelan-pelan gitu. Nah, dia pakai parameter efektif. Sama ini juga di kasus galian. Kasus galian gitu kan. Kritikalnya tuh ada di posisi long term. Kalau misalnya digali, nah di sini nanti pakai parameter efektif nih. Gitu. Excavation of natural slope in clay. Kayak gitu. Nah, nanti ini analisanya pakai efektif untuk long termnya. Dan kedua, yang selanjutnya adalah triaxial CO, consolidated undrained. Jadi dia ketika sampel itu dimasukkan ke dalam sel itu, dia itu dikasih confining pressure sesuai dengan kondisi di lapangan. Ditekan berarti kan. Kemudian katupnya tetap dibuka tuh katup. Dia akan terdrainase, ya kan? Sehingga di sini U0-nya tuh U excess water pressure itu 0, tidak diizinkan. Kemudian kalau misalnya sudah saturated, dia sudah apa itu namanya tuh udah sesuai dengan di lapangan ya, sampelnya tuh confiningnya udah jenuh gitu kan, baru dia katupnya ditutup. Nah katupnya ditutup terus dia digeser, digeser itu dibebani sampai runtuh, terjadi kenaikan extraporator pressure nih. Ini yang runtuhnya sampai runtuh gitu kan. Nah sehingga nanti pas failure dia juga akan terbaca nilai delta UF, delta U failure. Nah, di sini di triaxial CO ini maka dia akan mendapatkan parameter total dan efektif dua. Dua. Kalau ini saya pernah request. Jadi dia bisa untuk mendapatkan dua parameter sekaligus dalam satu pengujian gitu kan. Jadi parameter total dapat CU sama P, dapat C efektif sama P efektif juga didapat untuk clay-nya. Jadi kalau menurut saya sih kalau misalnya ini mendingan tes ini aja. Itu kan dapat dua-duanya kan gitu. Kalau misalnya mau tes itu kan. Nah, ini untuk case-nya yang biasa dipakai adalah yang pertama itu adalah timbunan gitu kan. Timbunan cepruk gitu kan. Nimbun gitu kan agak tinggian dikit gitu kan. Terus sebelum nimbun kedua tuh dia dibiarin aja konsolidasi aja dulu. Terus tambah timbunan lagi.
Kemudian untuk kasus rapid drawdown itu untuk parameter total gitu kan parameter total gitu kan. Misalnya tanah air pertama di sini terus dikeringin jadi di sini. Berarti kan kalau misalnya tanah di sini clay kan, nah, di tengah core ini biasanya kan clay kan. Nah itu kan masih gantung airnya kira-kira gitu belum terdisipasi, masih berat gitu kan. Kemudian ini rapid construction of embankment. Jadi misalnya timbunan timbunan penimbunannya cepat gitu kan. Nah itu pakai parameter undrain gitu kan. Jadi critical. Jadi kira-kira begitu. In situ undrain strength of clay in natural slope prior to construction of fill. Nah, jadi dia timbunannya itu cepat. Jadi sebenarnya perkara drain undrain itu sebenarnya ada kecepatan pembebanan sih sebenarnya. Kapan dia bisa dikatakan drain, kapan bisa dikatakan undrain itu kadang-kadang itu tergantung sama kecepatan pembebanannya. Semakin cepat dia pembebanannya berarti dia masuk ke undrain. Tapi semakin lama dia kecepatan pembebanannya dia akan masuk ke semakin lama pembebanannya maka akan termasuk drain gitu. Nah, nanti ini sumbernya saya ambil dari bukunya ini. Bolt and Kovac. Nah, nanti kalau teman-teman ingin baca, nah, ya cari aja bukunya ini. Cari bukunya ini tuh ada nanti. Ada di halaman berapa gitu. Saya lupa kalau halamannya. Silakan nanti cari. Ya mungkin kalau baca-baca konsep kayak gini harus dibaca ya. Kalau saya jelasin bisa jadi saya yang keliru. Takutnya gitu kan. Tapi kalau ada yang keliru tolong dibenerin ya. Nah satu lagi, triaxial yang terakhir adalah triaxial UU. Unconsolidated undrained. Nah kalau tes ini biasanya paling banyak nih dilakukan di sini nih. Bisa paling cepat, ya, paling paling cepat murah kayak, ya kan? Kalau ada yang cepat ngapain cari yang lambat kan kayak gitu. Tapi ini tuh kalau menurut saya ya agak kurang. Kadang-kadang di tesnya itu tes UU ya. Ini kalau kita lihat nih kan, kalau misalnya kita lihat nih ya, kita lihat nih, dia ada nilai CU nilai P-nya kan nol secara teori ya. Tapi kalau misalnya praktek nanti teman-teman di lapangan itu ada tes UU tuh nanti hasilnya ada P-nya itu. Jadi ada CU, ada P-nya juga gitu. Padahal kalau secara teori kan nggak ada nilai P-nya. Kan gitu. Bisa jadi ketika dia melakukan pengujian itu dia belum terlalu saturated misalnya kayak itu dan seterusnya. Nah, ini mekanismenya kurang lebih seperti ini ya. Ini katupnya tutup semua ya. Dari pertama dia confining, confining kasih sigma 3 sigma 1 sigma 3 itu ditaruh di chamber itu dikasih beban sesuai beban lapangan terus penjenuhan itu tuh katupnya ditutup langsung. Sampai ditekan sampai failure juga tuh katupnya ditutup gitu. Jadi tidak mengizinkan air sedikit pun untuk terdisipasi. Kira-kira gitu. Ya, kira-kira gitu teman-teman ya. Eh, jadi sudah kita coba jelaskan tadi bagaimana cara mendapatkan parameternya dari tes uji lapangan, korelasinya bagaimana, sumbernya dari mana. Nah, sudah coba kita jelaskan. Mungkin dari sini teman-teman ada lah mungkin yang saya salah ngomong gitu kali ya. Mungkin ada yang tolong dikoreksi. Eh, Kalau misalnya ada yang bingung, nanti bisa kita coba diskusikan ya. Atau mungkin ada yang saya salah, minta tolong nanti dibenerin kira-kira salahnya di mana kayak gitu di komen. Tetap nanti dengan komen yang inilah ya, yang kasar lah gitu ya kira-kira. Karena kita di sini tuh untuk mencari kira-kira yang paling benar yang mana gitu. Bukan untuk nyari gontok-gontokan gitu teman-teman ya. Jadi lebih kurang demikian teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.